Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anda masih di Breaking News Metro TV dan saat ini kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi. Pak Happy, bagaimana persiapan sejauh ini yang disiapkan oleh tim kuasa hukum dan juga kondisi psikologis dari Shane Lucas menghadapi sidang tuntutan hari ini, Pak Happy? Ya, kami sebagai tim kuasa hukum dari Shane Lucas sudah siap mendengarkan tuntutan hari ini dan Shane juga sudah siap untuk mendengarkan tuntutan. Yang kami harapkan, yang kami minta bahwa tuntutan pada hari ini semestinya harus melihat dari legal justice ya, dari fakta-fakta hukumnya, sehingga kita melihat bahwa bagaimana fakta-fakta hukum itu dilihat oleh pihak JPU dan dalam menuntutnya juga harus melihat dari fakta-fakta hukum, legal justice-nya dan juga moral justice-nya. Saya kira itu dulu komentar saya. Oke, jadi Anda menyoroti soal legal justice-nya ya? Ya, Pak legal Happy? justice dan legal justice dan ya moral justice dan keadilan juga ya. Oke, sejauh ini Anda melihat bagaimana jalannya persidangan, Pak Happy, dari keterangan-keterangan saksi yang disampaikan? Iya, di keterangan saksi kita lihat ya faktanya bahwa banyak keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Mario itu sudah dianulir ya. Sudah dianulir dalam fakta-fakta persidangan, soal bahwa ada klaim kami untuk memprovokasi itu tidak ada, dan juga ada dialog apa juga itu tidak ada. Itu hanya ada rekayasa dari si Mario untuk dia seolah-olah kesan-kesannya mengesankan bahwa klaim kami Shane Lucas itu terikut-ikut begitu, Mas. Artinya sejak awal sidang Shane Lucas mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat begitu dalam penganiayaan, hanya memvideokan begitu. Artinya Anda berharap ini menjadi keringanan begitu bagi Shane Lucas? Ya, kami tidak hanya keringanan ya. Menurut kami, kalau kami dari segi penasihat hukum, kami akan memberikan pembelaan hukum yang semaksimal mungkin, dan itu kami sudah upayakan dengan menghadirkan saksi adecat dan juga ahli. Ya, di mana ahli juga mengatakan, kita juga bisa mendengarkan ahli Profesor Suparji mengatakan bahwa seyogianya bahwa JPU dalam hal menginisiasi atau mengantisipasi, menuntut atau melihat perkara ini adalah sesuai dengan hati nurani dan juga keadilan gitu. Baik. Jika memang jaksa menuntut dengan hukuman maksimal, bagaimana persiapan dari tim kuasa hukum, Pak Happy? Kami sudah siap, ya itu tadi yang seperti kami sampaikan, bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami mengatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa klien kami tidak ada ikut merencanakan dan tidak ada juga ikut serta, tidak ada niat dari awal dan juga tidak ada kontribusinya dari awal juga dan untuk kerangka untuk terjadinya peristiwa ini. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Happy Sihombing, kuasa hukum dari Shane Lucas, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, Anda masih bisa mendengar suara saya? Terdengar jelas, Mas Reza. Clear. Iya, baik. Dengan tadi komentar ataupun pendapat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Shane Lucas, ini bagaimana tanggapan Anda, Mas Heri? Shane Lucas sejak awal mengaku tidak terlibat, hanya memvideokan ketika Mario menganiaya David. Apakah Shane bisa mendapatkan memang tuntutan yang lebih ringan begitu, Mas Heri? Ya, kalau kita bicara dalam konstruksi pembuktian hukum pidana ya, Mas Reza ya, maka yang akan dilihat adalah perbuatan materialnya.
kemudian juga dalam tanda petik peran serta dari masing-masing pelaku, karena ini bicara tentang pasal delneming, bicara tentang pasal penyertaan dalam KUHP, maka pelakunya pasti lebih dari satu orang. Mereka memainkan perannya masing-masing. Nah, untuk aktor utamanya sudah dividedly clear di dakwaan itu sudah disebutkan Mario Dandi, begitu kan, yang punya katakanlah mastermind ya, yang punya inisiasi untuk mengajak bertemu David Ozora sampai melakukan penganiayaan di sana. Nah, dalam konteks peran yang lain, tadi tidak dibantah juga kan berarti kan oleh saudara Shen bahwa kehadirannya di situ termasuk memvideokan. Nah, tinggal argumentasi yang untuk meringankan tadi adalah melihat dari perannya apakah melakukan tindakan fisik juga atau tidak selain dari dia memegang handphone tadi. Nah, Ya. ini kan juga kita bisa lihat dalam faktanya mungkin juga mengapa dia tidak melakukan tindakan karena ya mungkin korban tidak melakukan perlawanan juga. Nah, kita kan tidak bisa berandai-andai dan mengembalikan keadaan pada saat awal kejadian ya, Mas Reza ya. Tapi sangat mungkin itu juga dilihat sebagai potensi dari kejahatan material yang mungkin terjadi kalau seandainya Mario Dandi ini datangnya seorang diri, tidak mengajak teman yang lainnya, kan berarti pasti ada tujuan tertentu kan, menghadirkan orang lain selain dirinya di TKP tadi untuk bertemu dengan korban. Ini juga perlu digali secara fakta. Tapi saya sepakat bahwa karena tadi proporsional dengan apa tindakan yang dilakukan dalam konteks peran serta dari masing-masing pelaku, maka sangat mungkin Shane Lucas ini tanpa sekali lagi mendahului dari putusan hakim ke depan, ini posisinya mungkin lebih sangat kecil ya perannya dalam tindak pidana yang terjadi. Ini menurut saya juga akan kaitannya dengan pertanggungjawaban pidananya ke depan, sehingga pertanggungjawaban pidananya juga jauh lebih rendah kalaupun nanti akan bicara di level tuntutan ini dibandingkan dengan Mario Dandi. Begitu, Mas Reza. Oke, Mas Heri, kembali kita bicara soal Mario Dandi ya. Mas Heri tadi sempat menyinggung soal bagaimana alat-alat bukti yang dihadirkan, rekaman CCTV, lalu juga keterangan saksi, lalu melihat kondisi korban David Ozora yang mengalami luka berat begitu. Tuntutan hukuman maksimal artinya memang pantas untuk terdakwa Mario Dandi, Mas Heri? Iya, penilaian pantas dan tidak ini tentu berdasarkan fakta persidangan ya, karena bicara di level tuntutan Mas Reza. Dan saya rasa tidak menutup kemungkinan tuntutan ini akan maksimal dengan memperhatikan efek atau dampak dari keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandi, gitu ya, terhadap korban tentunya. Nah, ini kan jadi pedoman untuk kemudian menilai apakah tindak pidana ini ringan atau berat sifatnya. Nah, kalau dia ada kata berat dan ringan, maka akan berkaitan dengan penjatuhan pidananya. Dalam konteks ini adalah melihat berat ringannya tindak pidana itu berpengaruh pada putusan nantinya. Nah, tapi karena intervalnya tadi adalah maksimal 12 tahun, tapi juga kalau mengalami luka berat bisa ditambahkan menjadi 15 tahun, ya ini yang kemudian akan coba dibuktikan sehingga ketentuan dalam pasal 90 KUHP itu bisa terpenuhi. Tapi sekali lagi kalau kita melihat hanya dari videonya saja dan kemudian dari korban yang berproses untuk berupaya sembuh sampai pada saat ini, saya rasa itu tindakan yang rasa-rasanya pantas untuk diberikan maksimal hukuman ya. Tapi sekali lagi kita nanti juga akan menghargai apa yang menjadi penilaian dari tuntutan, dan juga mungkin ada hal-hal yang coba diajukan dari penasihat hukum Mario Dandi untuk mengajukan penilaian dari perspektif yang lain. Tapi sayangnya itu seakan-akan sulit untuk dibunyikan oleh Mario Dandi ya, kalaupun untuk meminta keringanan, karena dari segi pemilihan bahasa kita lihat tadi ya, bahkan sempat ditegur oleh hakim karena pasal 218 KUHP itu kan bahwa setiap orang yang hadir di pengadilan itu wajib menghormati pengadilan, Mas Reza. Nah, gaya duduk tadi itu juga bisa memberikan nilai rasa yang saya rasa ya kurang pantas dan kurang baik ya, di dalam persidangan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi nih secara psikologis hakim ya, dan juga mungkin pihak penuntut umum yang menghadirkan. Yang jelas itu akan memberatkan terdakwa ya. Ya, Mas Heri. sangat mungkin bisa, Mas Reza, karena dalam
saya juga lawyer begitu ya. Jadi dalam setiap persidangan juga kita kadang memberikan attention khusus kepada hal ini ya. Khususnya kita sampaikan message itu kepada klien kita ataupun tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan dengan cara yang sopan. Karena Oke. bagaimanapun kan seorang hakim juga memperhatikan hal-hal tersebut ya secara detail di persidangan gitu. Baik. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh soal itu, Mas Heri. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV.